Hai guys, apa kabar? Semoga sehat selalu. Oke guys, kali ini saya akan merangkum alur film yang dibintangi oleh John Travolta berjudul I Am Red yang rilis pada tahun 2016 yang lalu. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang suami bernama Stanley Hills, di mana istrinya yang bernama Vivian tewas dibunuh oleh 3 orang preman dalam sebuah perampokan kecil. Setelah diselidiki, kematian istrinya tidak hanya karena perampokan preman biasa, tapi juga melibatkan gangster, polisi korup, dan bahkan seorang gubernur. Tanpa bertele-tele, langsung aja kita ke jalan ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di awal film kita diperlihatkan berita di TV tentang maraknya tingkat kriminalitas di kota Columbus, Ohio. Seperti perampokan, pembunuhan, narkoboy, jual beli senjata ilegal, dan sebagainya. A warning to our viewers, these images may be difficult for some. Di sisi lain, gubernur di kota itu bernama John Masters sedang melakukan sebuah konferensi pers di depan para pendemo dan pendukungnya. John mengklaim, selama menjabat dia berhasil menurunkan angka kriminalitas di wilayahnya. Gubernur juga menyinggung soal proyek penanaman pipa minyak yang akan segera dimulai. Proyek tersebut meresahkan masyarakat karena kemungkinan besar akan mencemarkan sumber air bersih di kota itu. Tapi gubernur menegaskan kalau dia sudah menyuruh kaki tangannya untuk menganalisa kemungkinan tingkat bahaya pencemaran tersebut. Jika sangat tinggi, maka proyek tersebut akan dibatalkan. Tugas analisa itu dilakukan oleh staf khususnya bernama Vivian. Di rumah Vivian juga terlihat anaknya Abby. Scene film lalu berpindah di mana Vivian sedang menjemput suaminya Stanley yang baru saja pulang dari wawancara kerja di California. Lalu mereka menuju ke mobil dan mendapati satu ban belakang mobilnya telah bocor. Saat Stanley berusaha menggantinya, tiba-tiba seorang pria dengan muka bertato datang meminta uang. Stanley sudah berusaha menolaknya dengan sopan, tapi secara tiba-tiba dia dipukul dari belakang hingga pingsan. Kemudian pria itu merampas tas Vivian, lalu menusuknya hingga tewas. Stanley yang dalam keadaan tumbang berusaha meraih Vivian yang sudah tidak bernyawa lagi. Scene film berpindah di kantor polisi. Kasus Stanley ditangani oleh 2 detektif bernama Gilmore dan Walker. Stanley dimintai keterangan mengenai ciri-ciri perampok tersebut. Stanley yang kala itu sedang dalam keadaan linglung sehabis dipukul, hanya mengingat pria yang mukanya bertato, sementara dia tidak mengingat 2 orang lainnya. Seminggu kemudian pemakaman Vivian pun diadakan. Stanley masih tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dia menolak bertemu dengan para pelawat. Saat ingin berlalu pergi, sang pastor memberinya sebuah kitab. Stanley menerimanya, meski awalnya dia menolak, karena Stanley mengaku dia bukanlah orang yang religius. Sementara itu, gubernur diburu oleh puluhan wartawan terkait pembunuhan Vivian yang merupakan staf khususnya. Jawaban dari gubernur adalah meskipun tingkat kejahatan sudah berkurang, rakyat harus tetap waspada. Kembali ke Stanley yang mendengar pernyataan si gubernur itu di TV. Dia menjadi emosi dan melempar Injil yang diberikan oleh pastor. Tak sengaja di dalam Injil yang terbuka itu ada kata-kata tentang kemarahan atau red. Entah kenapa dia merasa termotivasi setelah membaca tulisan itu. Singkat cerita, Stanley kembali ke kantor polisi untuk mengidentifikasi 5 tersangka yang berhasil diamankan oleh polisi. Stanley mengingat wajah salah satu tersangka bernama Charlie, orang yang membunuh istrinya. Gilmore menyuruh Stanley untuk memastikannya sekali lagi agar tidak terjadi kekeliruan. Stanley 100% yakin kalau Charlie adalah pelakunya. Tak lama polisi malah melepaskan Charlie begitu saja. Dia melenggang bebas meninggalkan kantor polisi sambil melempar senyum licik ke arah Stanley. Melihat itu, Stanley marah besar dan mengamuk di hadapan Gilmore dan Walker. Gilmore bilang mereka terpaksa melepaskan Charlie karena kurangnya bukti-bukti. Gilmore bahkan dengan enteng mengatakan, biarlah waktu saja yang menghukum Charlie. Penjahat seperti Charlie tidak akan hidup lama. Stanley geleng-geleng kepala setelah mendengar ucapan konyol dari Gilmore. Lalu dia pulang dalam keadaan dipenuhi amarah. Tak lama, Gilmore bilang kepada Walker bahwa Charlie adalah anak buah Lenny Kay. Entah siapa Lenny Kay. Sampai kedua detektif ini terlihat ketakutan. Scene film berpindah, di mana Abby menemui Charlie di sebuah restoran. Abby sama marahnya dengan Charlie, mengetahui pelaku pembunuhan ibunya tidak diadili. Pada saat yang bersamaan, dia juga mengkhawatiri kondisi ayahnya yang seperti tidak terurus. Stanley kembali ke rumahnya. Setelah merenung cukup lama, lalu dia membuka lemari pakaiannya. Stanley menatap ke arah dinding lemari tersebut. Tidak diketahui apa yang tersembunyi di balik dinding itu.
Lalu dia pergi mencari tahu di mana lokasi Charlie. Tak lama dia menemukan Charlie sedang nongkrong dengan temannya, menghirup udara bebas tanpa rasa bersalah. Melihat itu Stanley semakin geram. Lalu dia buru-buru kembali ke rumahnya. Kemudian dia menghancurkan dinding lemari pakaiannya. Ternyata di sana tersembunyi perlengkapan senjata api dan paspor. Pada saat yang bersamaan dia menelpon teman lamanya yang bernama Dennis. Stanley meminta Dennis mencarikannya beberapa nama. Keesokan paginya Stanley pergi ke sebuah rumah cukur. Ternyata tempat itu milik Dennis. Di sana keduanya bercerita tentang masa lalu mereka. Terungkap kalau dua sahabat ini dulunya adalah pembunuh bayaran. Stanley memilih pensiun dari profesinya setelah menikah dengan Vivian. Stanley menegaskan kalau dia ingin balas dendam atas kematian istrinya. Meski hal itu sempat ditentang oleh Dennis. Selain sudah lama tidak menggunakan senjata, membunuh karena dibayar dan membunuh karena balas dendam adalah dua hal yang berbeda. Dennis berhasil mencari data nama-nama pelaku. Anehnya meski sering ditangkap, mereka selalu dibebaskan. Stanley mulai mencari pelaku. Dimulai dari pria bernama Nathan. Stanley berhasil menemukannya di sebuah bar. Di bar itu terlihat Nathan sedang melakukan transaksi jual beli narkoboy dengan seorang jangki. Stanley juga melihat Nathan memberi pacarnya sebuah dompet milik Vivian. Nathan mencurigai Stanley yang menatap ke arahnya. Lalu dia menyodok bola biliar ke arah gelas milik Stanley hingga pecah. Nathan kaget mengetahui kalau pria berhoodie itu adalah Stanley. Kemudian dia kabur, disusul oleh Stanley yang memburunya dari belakang. Stanley berhasil menangkapnya. Dia memaksa Nathan memberitahu di mana Charlie berada. Tapi Nathan tidak mau buka suara. Dia justru bilang kalau terbunuhnya Vivian bukan karena kebetulan. Tak lama Dennis datang, lalu Stanley menembak Nathan. Saat mereka membuang jasadnya, si jangki yang kebetulan ada di sana memfoto kejadian tersebut. Setelah itu Stanley membakar tong sampah itu yang berisi mayat Nathan. Setelah kejadian tersebut, Dennis kembali mengingatkan Stanley kalau mayat Nathan akan segera ditemui oleh polisi dan pastinya akan ada investigasi. Dennis meminta Stanley agar lebih waspada dan tidak mengulangi kecerobohan di tempat umum seperti itu. Di sisi lain, si jangki menemui bos gangster bernama Lenike. Di sana dia menunjukkan foto saat Nathan dieksekusi. Nathan sendiri adalah anak buah Lenike. Di foto itu wajah Dennis terlihat jelas, tapi Stanley tidak dikenali. Lenny marah besar saat si jangki tidak menolong anak buahnya dan malah sibuk mengambil foto. Untuk meluahkan rasa sakit hatinya, dia memotong jari manis si jangki. Dari sini kita bisa tahu kalau Lenike adalah seorang psikopat kejam. Kemudian dia menugaskan orangnya untuk memburu dua orang yang ada di foto tersebut. Keesokan harinya Stanley makan siang bersama putrinya. Abby heran melihat Stanley yang terlihat sudah mulai bersemangat. Tak lama Dennis menelpon Stanley, mengajaknya bertemu. Kemudian Dennis mengajaknya ke sebuah ruangan di tempat cukurnya, di mana terdapat berbagai jenis senjata. Di sana keduanya kembali melatih skill menembak mereka. Dennis memberi saran kepada Stanley. Setelah balas dendamnya selesai, Stanley harus melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat. Di HP Nathan terdapat satu nomor telepon. Entah itu milik Charlie atau satu pembunuh lagi bernama Lars. Setelah nomor itu ditelepon oleh Stanley, diketahui nomor itu milik seorang pembuat tato. Stanley pun berniat untuk mengunjunginya. Di sisi lain, detektif Gilmore dan Walker didatangi oleh anak buah Lenike. Kemudian kedua detektif itu bertemu dengan Lenike di markasnya. Di sana Lenike menunjukkan sebuah video memperlihatkan anak gubernur Mesrov sedang panik saat pacarnya yang di bawah umur tewas karena overdosis. Jika video itu tersebar, karir politik gubernur akan hancur. Begitu juga dengan karir Gilmore dan Walker yang merupakan kaki tangan si gubernur. Lenike mengancam akan menyebarkan video itu jika Gilmore gagal menangkap orang yang telah membunuh anak buahnya. Gilmore yang dari awal takut dengan Lenike berjanji akan menuntaskan masalah tersebut secepat mungkin. Di tempat lain, Stanley sampai di tempat tato dan minta bertemu dengan Lars yang kebetulan sedang berada di luar. Di saat yang bersamaan, detektif Gilmore menemui gubernur demi membahas masalah Lenike. Di sana gubernur meminta Gilmore menyelesaikan masalah itu secepat mungkin, karena kalau tidak, kenaikan pangkat Gilmore yang dijanjikan oleh gubernur tidak akan pernah terwujud. Kembali di tempat tato, teman Lars mulai mencurigai kalau Stanley adalah seorang polisi. Tanpa sepengetahuan Stanley, diam-diam dia mengirim pesan kepada Lars. Lars menyuruh temannya agar menahan Stanley, sementara dia dalam perjalanan pulang.
cukurnya. Di sisi lain, Dennis kembali ke rumah cukurnya yang dibobol oleh Charlie dan orang-orangnya. Charlie mengancam Dennis dengan sebuah pistol. Dia memaksa Dennis memberitahu siapa temannya yang ada di foto itu. Saat Charlie sedang lemah, Dennis berhasil merampas pistolnya dan melumpuhkan Charlie dan kawan-kawan. Dua temannya tewas, tapi Charlie berhasil kabur. Scene film lalu berpindah di tempat tato. Lars sudah kembali, bersama sebuah tas di tangannya. Tak lama Lars mengeluarkan pistolnya dan mengancam Stanley. Beruntung Stanley berhasil menyerangnya. Lars tewas tanpa sempat memberitahu di mana keberadaan Charlie. Kemudian Stanley mengambil tas yang dibawa oleh Lars dan membawanya ke tempat Dennis. Di tas tersebut terdapat banyak sekali obat-obatan, uang, dan HP rusak milik Lars. Dennis berusaha memperbaiki HP rusak itu untuk melacak nomor HP Charlie. Keesokan harinya, Stanley pergi ke gereja dan bertemu dengan pastor yang memberinya kitab di awal. Di depan si pastor, Stanley membuat pengakuan atas dosanya di masa lalu sebagai pembunuh bayaran. Stanley merasa kematian Vivian merupakan karma atas dosanya di masa lalu. Pada saat yang bersamaan, Abby pergi ke rumah Stanley untuk memindahkan barang-barang ibunya. Di rumah itu, Abby menemukan foto-foto pelaku pembunuhan yang dilacak oleh Stanley. Saat ingin meninggalkan rumah itu bersama suaminya, tiba-tiba Charlie datang dan menembak keduanya hingga mobil Abby menabrak pohon. Beruntung Abby selamat, tapi suaminya tertembak di bahu. Secara kebetulan Stanley tiba. Dia panik dan mencoba memanggil ambulans. Abby marah kepada Stanley karena ulahnya itu kini dia dan keluarga kecilnya di dalam bahaya. Stanley yang merasa bersalah kemudian menyuruh Abby, suami dan anaknya bersembunyi di hotel. Sementara itu Gilmore memberitahu gubernur bahwa yang menyerang orang-orang Lenny adalah Charlie, suami Vivian. Sempat terjadi percekcokan antara Gilmore dan gubernur di telepon itu. Gubernur yang sudah merasa terancam kemudian menyuruh Gilmore menyewa pembunuh bayaran profesional untuk memburu Stanley dan Dennis. Charlie memberitahu berita kematian Lars dan dua orang lainnya kepada Lenny. Lenny marah besar, apalagi setelah tahu tas berisi barang dan uangnya juga ikut lenyap. Lenny mengancam Charlie, kalau dia tidak menemukan tas itu, maka nyawanya akan jadi taruhan. Di tempat lain, HP Lars sudah berhasil diperbaiki oleh Dennis, dan terdapat nomor Charlie di dalamnya. Tanpa menunggu lama, Stanley langsung menghubungi Charlie. Stanley mengajak Charlie bertemu di suatu tempat, jika dia ingin tas itu kembali ke tangannya. Charlie yang sudah mulai panik kemudian setuju untuk bertemu dengan Stanley di sebuah bar Korea. Scene film lalu berpindah di bar Korea. Di sana Charlie tidak sendirian, ada orang suruhan Gilmore yang memburu Stanley, dan aksi tembak-tembakan pun tak terelakkan lagi. Keduanya berhasil membunuh semuanya. Stanley memaksa Charlie memberitahu siapa yang menyuruhnya membunuh Vivian. Charlie menyebut nama Lenny. Vivian dibunuh karena terlalu usil. Lalu Stanley membunuhnya. Kemudian buru-buru meninggalkan tempat itu sebelum polisi tiba. Lalu Stanley kembali ke rumahnya. Dia penasaran kenapa istrinya bisa jadi target Lenny K. Lalu dia membuka semua berkas-berkas yang ada di ruang kerja Vivian, di mana terdapat sebuah laporan analisa yang dilakukan oleh istrinya bahwa proyek pembuatan pipa minyak tersebut 82% berpotensi mengkontaminasi sumber air bersih di kota itu. Stanley juga menemukan sebuah pesan suara dari HP istrinya, suara seorang pria yang melarangnya mempublikasikan hasil analisanya. Di sisi lain, Abby dan anaknya bersiap-siap untuk pergi bersembunyi di hotel. Tapi tiba-tiba Lenny K datang. Lenny menyandera dan memaksa Abby untuk menghubungi ayahnya. Abby sempat melawan, namun gagal. Dengan terpaksa, Abby mengirimkan pesan kepada Stanley dengan mengatakan kalau anaknya Jimmy sedang sakit. Stanley curiga kalau SMS tersebut merupakan sebuah isyarat karena Abby selalu menelpon jika ada sesuatu yang penting, bukannya mengirim SMS. Stanley kemudian datang membawa senjata. Sebelum itu dia lebih dulu menghubungi Dennis. Stanley masuk dari pintu belakang dan menembak anak buah Lenny. Lenny mengancam akan membunuh Abby jika Stanley tidak meletakkan senjatanya. Dennis berhasil menembak Lenny dari luar jendela. Stanley kemudian memaksa Lenny memberitahu siapa dalang di balik kematian istrinya. Belum sempat memberitahu, Gilmore datang dan menembaknya. Lalu Gilmore mengancam Stanley untuk menyerahkan diri. Tak lama Walker datang dan juga ikut menodongkan pistol. Lalu tiba-tiba Dennis datang dan balik mengancam dengan dua pistol. Dalam keadaan posisi terjebak, Gilmore menawarkan kerjasama. Kemudian Gilmore mengantar Stanley ke rumah gubernur.
Sementara Walker dikurung di bagasi. Di dalam mobil itu, Gilmore membeberkan alasan kenapa gubernur menghabisi Vivian. Adalah karena analisa yang dilakukan oleh Vivian akan menggagalkan proyek jutaan dolar milik gubernur. Dan kenapa Lenny dan orang-orangnya kebal hukum? Karena video bukti yang bisa menghancurkan masa depan anak si gubernur. Sebagai gantinya, gubernur menggunakan jasa Lenny untuk melakukan kerja kotornya, termasuk membunuh Vivian. Sampailah Stanley ke rumah sang gubernur. Sementara Gilmore dan Walker terjebak di mobil yang siap-siap untuk meledak. Walker berhasil selamat keluar dari bagasi. Sebelum akhirnya mobil tersebut meledak, bersama dengan Gilmore yang ada di dalamnya. Di dalam rumah itu, Stanley membunuh bodyguard si gubernur. Tapi sepertinya gubernur sudah tahu akan kedatangan Stanley. Gubernur mengancamnya dengan senapan. Terjadi pergelutan antara keduanya, berakhir dengan tewasnya gubernur di tangan Stanley. Pada saat yang bersamaan, puluhan polis menodongkan senjata ke arah Stanley, berniat untuk meringkusnya. Lalu Stanley keluar dari rumah itu untuk menyerahkan diri. Tak lama dia mengangkat senjata yang ada di tangannya. Sontak hal tersebut membuat polisi menghujaninya dengan tembakan. Tapi ternyata Stanley mengenakan rompi anti peluru. Sean lalu berpindah di rumah sakit, di mana Stanley dirawat di sana. Polisi yang berjaga melarang Abby untuk bertemu dengan ayahnya, dengan alasan yang tidak masuk akal. Tapi Abby masuk secara paksa, lalu memeluk Stanley yang sedang terbaring. Setelah itu dia meninggalkan rumah sakit. Tak lama setelah itu, dua orang polisi baru bergantian menjaga Stanley. Salah satunya adalah Walker, yang kini turun jabatan menjadi polisi patroli. Walker berniat balas dendam kepada Stanley. Lalu ada kilas balik menunjukkan saat Abby masuk. Dia meninggalkan senjata kepada Stanley. Hal itu Abby lakukan karena dia yakin ayahnya akan dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi tanpa diadili. Kemudian Stanley lebih dulu menembak Walker. Pada saat yang bersamaan, Dennis tiba dan membawa Stanley kabur dari rumah sakit dengan kursi roda. Di akhir film, tepatnya beberapa bulan kemudian, Abby mendapat sepucuk surat dari Stanley. Stanley kini bersembunyi di São Paulo, Brazil. Stanley mengatakan kalau dia dalam keadaan baik-baik saja. Mendengar itu, Abby terlihat tersenyum bahagia, dan film pun selesai. Secara keseluruhan filmnya lumayan seru. Ya, walaupun tidak berbeda jauh dari film balas dendam kebanyakan. Cocoklah ditonton untuk mengisi waktu luang. Oke guys, sampai jumpa lagi di next video.